Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Taib ahibati fillah, ikhwatal iman, tulabul ilmi di majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tentu saja hanyalah kalimat pujian dan syukurnya kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allahu Jalla wa'ala yang paling pantas untuk kita dahulukan menjadi pembuka atau muqaddimah majlis kita pada kesempatan di penghujung sore hari ini. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh sebab kebaikan nikmat yang menjadi peluang bagi kita untuk menyempurnakan amal-amal solih secara sempurna hanya dengan sebab nikmat dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan tanpa terkecuali untuk selalu pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Azza wa Jalla, yang puncak dari benarnya syukur kita atas nikmat darinya adalah menjaga ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan, terus menghadirkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kelak datang ketetapan bagi kita Allah mewafatkan kita semuanya, yang semoga tatkala keadaan itu pun tiba semua dari kita Allah wafatkan dalam keadaan sebaik-baik sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, yang sungguh tidak ada keraguan bagi jiwa-jiwa mukmin, darinya lah petunjuk terbaik untuk seluruh apa yang kita butuhkan dalam kebaikan, ya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurah limpah kepadanya, dan juga semoga terus bersambung Allah limpahkan kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita pun tidak ada syak sedikit pun keraguan, mereka lah para sahabat yang Allah anugerahkan hati-hati yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantas Allah pilih mereka lah yang menemani, yang membersamai, yang mengawal, ya, yang menjaga dan terus serta untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah sempurnakan agama Islam yang mulia ini dan sampai kepada kita semuanya, yang merupakan nikmat yang paling agung, ini nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah. Taib ahibati fillah azakumullah, maka pada kesempatan awal majlis kita ba'da al-utlah, ba'da Idul Fitr 1 Syawal 1446 Hijriah, ya. Maka tentu saja karena ini adalah muwajahah pertama bagi Al-Fakir pribadi bersama antum para penuntut ilmu di majlis yang semoga Allah berkahi ini, kembali ana pun sampaikan tahniah, ya, dalam hari raya kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Silahkan mau ada yang nambahin kayak minal aidin wal faizin, boleh atau tidak? Yang gak boleh nanti ngadep anda di ruangan, ya. Boleh saja, silahkan doa-doa kebaikan apapun dalam bentuk syiar Islam kita dalam berhari raya menampakkan kebahagiaan, selama hukum asal doa tidak berisi kedzaliman dan memutus silaturahim, sah-sah saja boleh. Tapi kalau berdasarkan salaf, maka yang paling kita prioritaskan adalah kalimat tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya, ana dan antum semuanya sempurna sebagai amal salih. Dan kita berdoa semoga hari-hari sepanjang tahun kita ke depan sampai Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun yang berikutnya, hari-hari tersebut kita hiasi dengan berbagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah diinformasikan oleh panitia Al-Akh Al-Fadil yang menginfokan kita masih jeda, belum lanjut dari kajian rutin kita, yakni membacakan faidah dari kitab Ad-Dawa Dawa atau mukhtasarnya. Ini kita ngambil maudu'at. Ini maudu'at di sini bukan palsu, ya, tapi tematik. Maudu, topik, jamanya maudu'at.
Adapun hadis-hadis maudhu'at, hadis-hadis palsu itu namanya. Tapi ini tematik, ya, pembahasan tematik. Tapi ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka berawal dari tentu saja perkara yang sering diangkat menjadi kondisi yang miris bagi sebagian kaum muslimin pasca apa kita sebutnya, madrasah lah, nggak apa-apa ya, madrasah Ramadan ya, yang ketika Ramadan 1 bulan penuh, sebagaimana kita nukilkan dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat-ayat tentang puasa, maka di antara kondisi yang membahagiakan kaum muslimin dan muslimah di bulan Ramadan adalah nampaknya geliat semangat yang lebih dahsyat dalam ibadah. Ya. Kondisi ketaatan mereka beribadah cenderung lebih hebat di 11 bulan yang lainnya. Namun yang menjadi keadaan yang menyedihkan, anomali ya, bahwasanya setelah sebagian dari mereka menyatakan malam takbiran, hari raya, hari kemenangan, euforia dan semisalnya, kemudian ada yang terjungkal kembali ya. Ada yang tersisihkan lagi dari jalan-jalan ketaatan dan ada yang cukup jauh dari jalan ketaatan tersebut ya. Ya kalau kita berbicara tentang kondisi hati kita semua, jiwa kita yang kadang sebagaimana akidah Ahlussunnah membicarakan tentang iman, gimana iman? Yazidu wa yanqus. Ini akidah Ahlussunnah. Kondisi iman semua dari kita adalah pasti terkena dengan kondisi yang menjadi sebab menambah, meningkat, menguat iman tersebut ataupun sebaliknya berkurang. Tapi paling tidak kondisi yang terus kemudian akan menjadi sebab hal yang pasti terjadi pada iman kita jangan terlalu jauh. Ya. Balik deuna hese ya. Takut lupa jalan kembalinya. Kalau cuma tadinya berkumpul di Masjid At-Taubah kemudian melipir kanan kirinya cuma radius 100 meter, 200 meter masih aman lah. Ya. Atau di titik-titik ketaatan antum dimanapun yang semoga Allah menjaga kita semuanya, maka kembalinya insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau sudah terlalu jauh, kemudian durasi waktunya juga terlalu lama, berat untuk kembalinya, berat ya. Maka di sanalah salah satu perkara yang bermanfaat bagi kita sebagai saudara seiman yang Allah jaga, semoga rasa cinta kita karenanya adalah diantaranya ada tadkirah, ada pengingat, ada mau'idhah, ada wejangan, ada nasaih ya, ada nasihat-nasihat, terutama yang datang dari para ulama ahli sunnah, yang Ibnu Taimiyah mensifati ulama ahlu sunnah apa? A'lamu anil haqi wa arhamu anil khalqi. Yang benar-benar ulama ahli sunnah punya 2 karakter. Satu, paling mumpuni ilmunya dalam perkara kebenaran, dan yang kedua paling sempurna kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Inilah ulama ahlu sunnah. Dalam hal kebenaran paling kokoh keilmuannya, dan sesama makhluk paling luar biasa kasih sayangnya. Maka datang nasihat kepada kita semuanya kondisi kaum muslimin pasca Ramadan ya. Pasca Ramadan. Taib ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka isu yang sering diangkat begitulah keadaannya. Kalau tidak salah di 2 tahun yang terakhir ya, risalah ini anak angkat di majelis ini tentang madhahiru dhafil iman ba'da Ramadan. Fenomena melemahnya keimanan kaum muslimin ba'da Ramadan. Ini isu yang sering terangkat ya. Karena tadi komparasinya Ramadan kemarin luar biasa. Dari sebagian kita kokoh menginjakan kaki kita mengisi sop-sop pertama di salat 5 waktu. Namun ternyata sekarang berapa Syawal? 15 Syawal atau 16 Syawal ya. Ada yang masih nyawalan, katanya telat. Enggak telat, insya Allah masih bulan Syawal. Yang telat tuh nanti kalau sudah masuk Dzulqa'dah, itu baru telat. Yang penting bulan Syawal, yang semoga keutamanya Allah karuniakan secara sempurna kepada kita. Man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal faka'annama siyamud dahr. Barang siapa yang telah menyempurnakan saum Ramadan dan diiringi dengan 6 hari saum sunnah di bulan Syawal, maka baginya catatan ganjaran pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Enggak telat, silakan, masih ada kesempatan ya. Kalau masih ada yang bolong qadha juga silakan ditunaikan ya. Kalau milih pendapat yang paling afdol tetap bayar dulu yang wajib baru yang sunnah. Tapi kalau durasinya mepet, yang sunnah dulu didahulukan, yang wajib memang bisa sampai nanti datang Sya'ban ya.
Tapi jangan dinanti-nanti, karena menunaikan kewajiban secara tuntas lebih awal jauh lebih menenangkan hati kita. Tapi maka ikhwatal iman azakumullah, datang nasihat kepada kita dalam keadaan yang kondisi mudah-mudahan tidak terlalu jauh ya dari kondisi geliat semangat kita di Ramadan kemarin, agar jangan sampai terlempar lebih jauh lagi dari kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama Anda bahasakan kepada ikhwah untuk tema kita ma baqiya min syahrina ya. Apa yang tersisa dari bulan kita, bulan Ramadan maksudnya. Apa yang tersisa dari nilai-nilai yang agung yang menjadi sebab seluruh hajat kita untuk keselamatan akhirat kan terkumpul kemarin di Ramadan. Apa saja? Ganjaran pahala dari amal dilipat gandakan ada di kemarin Ramadan. Sebab untuk irtifa'ud darajah, ditinggikan derajat, ada di Ramadan. Sebab untuk masuk ke dalam surga lebih besar peluangnya ada di kemarin bulan Ramadan. Ditutup pintu neraka untuk mendapatkan maghfirah Allah ada di bulan Ramadan ya. Maka sering Anda bahasakan seluruh sebab kebaikan untuk akhirat kita kemarin Allah gelontorkan di Ramadan ya. Maka apa yang tersisa darinya? Yang potretnya itu dimulai dari bulan Syawal. Insyaallah antum paham lah ya. Kondisi menunda-nunda dalam kebaikan, tidak pernah ada perkara yang bagus dalam hal tersebut. Harus bersegera. Maksudnya gimana Ustaz? Nantilah, kita sedang masih berbahagia. Ngambil dalilnya, paham pendalilannya ya. Apa katanya? Idharu al-farah fil aid min syiaril Islam. Menampakkan kebahagiaan pada hari raya itu bagian dari syiar agama Islam. Betul. Betul nggak? Betul, statementnya betul. Iya. Namun lagi-lagi, dulu Anda sering canda sama teman-teman mahasiswa, ada dua kategori manusia, yang satu tipikalnya ngadalilan amal, yang satu ngamalin dalil. Paham nggak nih? Ada sebagian dari kita yang pertama ngadalilan amal. Kira-kira ini tipe yang pertama bagus apa jelek? Ngadalilan amal bagus apa jelek? Itu maknanya nyocokin logi, cocok-cocokan ya. Kalau sudah beramal baru dia nyari dalil untuk pembenaran, untuk apologi. Adapun golongan yang kedua ngamalkan dalil, mengamalkan dalil. Bagus apa baik? Ini bagus dan baik ya. Mengamalkan dalil. Seperti tadi statement menampakkan kebahagiaan di hari raya adalah bagian dari syiar Islam. Sahih, ini statementnya sahih. Tapi apa yang terjadi? Menampakkan kebahagiaannya kaum muslimin, apakah semuanya selamat? Atau justru malah menjadi murka Allah? Mana mungkin ada syiar Islam kemudian menjadi sebab murka Allah hadir. Ini salah, ada yang salah ya. Malah akhirnya jatuh pada perkara yang sia-sia, bermaksiat ya. Selama kemarin momentum katanya bergembira di hari raya ya. Kalau masih dalam perkara mubah masih aman lah ya. Makanya kemarin ketika ada kemudahan untuk ziarah ke beberapa asatidah kita, yang paling mengena nasihat dari Al-Ustadz Al-Fadil ya. Kata beliau, coba antum perhatikan, tidak cukupkah bahwasanya kita benar-benar butuh hidayah Allah sampai kematian kita? Lihat mereka yang mengatasnamakan berbahagia di hari raya adalah bagian dari syiar Islam, ternyata mereka jatuhnya pada maksiat. Kata beliau apa? Tidak cukupkah bukti kebahagiaan kaum muslimin berhari raya akan perlunya hidayah Allah, karena sebagian dari mereka justru bergembiranya jatuh pada maksiat. Kita butuh petunjuk dari Allah ya. Kita selalu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama, yang sering menjadi bagian dari hujjah, dalil dari para ulama yang datang kepada kita tentang nasihat kita pasca Ramadan adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ya. Ayat ke-60 dan 61, tapi paling utamanya 60. Ini secara singkat saja karena sebatas mudzakarah, murajaah, ini sering Anda sampaikan. Ini di ayat 60 surah Al-Mu'minun, surah ke-23, Allah menegaskan tentang karakter sifat manusia-manusia yang hebat dalam prestasi ibadah mereka. Namun dari pentafsiran seperti Ibnu Katsir dan para ulama yang lain sering meriwayatkan perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau berasumsi bahwasanya
Dalil dalam ayat 60 surat Al-Mu'minun adalah berbicara tentang pelaku maksiat. Kenapa? Karena di penghujung ayat tersebut mereka adalah hati-hatinya yang penuh dengan rasa takut kepada Allah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala pasti paham, karena petunjuk dari suami beliau, dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, menunjukkan bahwasanya ketaatan mendatangkan ketenangan hati, adapun kemaksiatan mendatangkan apa? Kegelisahan, rasa takut. Maka ketika Allah berfirman ayat 60, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah, dan manusia-manusia yang mereka telah mengeluarkan, telah mengerahkan apa yang ada pada diri mereka dengan sehebat-hebatnya, kemudian ternyata hati mereka bergetar penuh rasa takut karena mereka yakin hanya kepada Rabb mereka kembali. Nah, ibunda kita menilik lafaz akhir ayat tersebut, yang rasa takut ini yang bermaksiat pasti nih kepada Allah nih. Maka kata ibunda kita dalam beberapa tafsiran bertanya, ahumul ladzina yasrabunal khamra wa yusarikun wa yaznun. Apakah orang yang Allah maksud dalam ayat ini pelaku maksiat, tukang mabuk-mabukan, tukang berzina, tukang mencuri dan semisal maksiat yang lainnya? Maka kata Nabi, laisa dzaka ya bintas Siddiq. Bukan itu maksud ayat tersebut, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, justru humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Justru orang-orang yang Allah sebutkan di ayat tersebut yang prestasi ibadah salatnya, puasanya, sedekahnya dan amal solih yang lain. Ini sering disebut sebagai apa? Uslub gaya bahasa, menyebutkan sebagian tapi untuk seluruhnya. Yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan dalam hadis, salat, saum, sedekah. Tapi maksudnya li jami'il a'mal, mencakup semua amal. Mereka hebat dalam amal-amal ibadahnya. Namun apa yang terjadi, wa yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum. Mereka tetap, iya, kalau bahasa sekarang kan paling gampangan ya Pak, enggak kepedean gitu ya. Tidak merasa aman dengan ibadah yang sudah hebat. Pertama, merasa kepedean ya Pak, amalnya langsung diterima. Enggak, mereka enggak pede hal itu. Iya. Kemudian ganjarannya pasti sempurna. Enggak, mereka enggak merasa aman. Iya. Makanya justru meskipun amal ibadah mereka sudah luar biasa, tetap amalan hati mereka, kata Nabi, wa yakhafun, mereka penuh dengan rasa takut. Kenapa? Alla yataqabbalallahu minhum. Mereka khawatir amal soleh yang meskipun sudah mereka tunaikan dengan sebaik-baiknya, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang hebat dalam ibadahnya. Kita, gimana kita? Jangan kita Ustadz, antum aja lah. Enak aja. Kita, wah gimana bahasa Betawi? Kita, lu aja keles, gua mah enggak ikutan gitu ya. Enggak lah, kita sadar diri lah ya. Semua dari kita kalau secara umum jauh predikat prestasi ibadah kita dibanding mereka. Maka di mana keadaan kita dengan mereka? Maka nasihat yang datang dari para ulama berdasarkan ayat tersebut tentu saja adalah yang tersisa dari nilai kemuliaan madrasah Ramadan, tentu saja perbanyak doa ya. Perbanyak doa. Dan doa yang berkaitan dengan ayat tersebut tentu saja doa yang paling mudah adalah tadi, kalau tahniah kan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Itu kalau tahniah. Artinya ada lawan mukhatab, lawan bicara. Tapi kalau sendiri ya sudahlah, amalkan doa yang mana? Rabbana taqabbal minna ya, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Wahai Rabb kami, terimalah seluruh ibadah kami, sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar dan zat paling berilmu atau maha mengetahui. Dan terimalah pertaubatan kami, karena sungguhnya Engkau zat yang menerima taubat dan zat yang paling sempurna kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Tapi jadi perbanyak doa ini ya. Maka demikianlah Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ini masyhur ya. Ini juga sering dinukilkan kemarin qabla Ramadan ya. Ketika generasi salaf, orang-orang salih terdahulu, keadaan mereka sepanjang tahun dibagi 2 semester dan pemisahnya qabla wa ba'danya adalah Ramadan. Maka kata Ibnu Rajab,
orang salih terdahulu, kalau 6 bulan sebelum Ramadan doa yang mereka kuatkan adalah agar Allah menyampaikan usia ini untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi 6 bulan ba'danya adalah doanya apa? Terus berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka. Kenapa? Tadi ayat 60 surat Al-Mu'minun, saking takutnya amal ibadah tidak diterima. Paling tidak sampai 6 bulan. Kita sudah sebulan atau belum? Belum, Syawal juga belum beres kan ya? Terus sudah kepedean, lupa lagi berdoa. Tenang Ustaz, kemarin bisa 3 kali khatam, Masya Allah. 3 kali ya kemarin deh. Kemarin berapa komitmen kita? 3 atau 2? Sekali. Musibah ya. Kan anak sudah sering sampaikan, kalau antum penuntut ilmu, sebulan sekali mah itu di 11 bulan yang lainnya. Dengan istilah yang apa? Booming odoj ya. One day one juice, nggak apa-apa lah minjem istilah itu ya. Itu buat nutrisi antum penuntut ilmu udah biasa 11 bulan yang lain. Kalau Ramadan minimal 2 kali lah. Kalau dari Al-Ustadz Al-Fadil dinyatakan bahwasanya kalau mau 2 kali, ana sarankan 1 kali tilawah biasa lafdiyah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai Anas sekali hatam, yang sekalinya tilawah maknawiyah, tafsirnya. Minimal terjemahan. Ya. Sampai beliau bilang usahakan sebelum datang wafat kita antum bisa baca 1 jenis kitab tafsir tuntas dari Al-Fatihah sampai Anas. Masya Allah. Apa yang paling ringkas sekarang? Syekh As-Sa'di bisa ya. Tafsir-tafsir yang ringkas paling tidaklah seumur hidup ya. Tapi Ustaz kemarin sudah hatam berkali-kali Ramadan, tilawah Quran di Ramadan kemarin. Kemudian juga alhamdulillah kemarin selalu shop pertama, salat tarawihnya full. Iya, Masya Allah ya. Salat 5 waktunya juga berjamaah di shop terdepan. Terus kita mau kepedean amal kita diterima? Tidak. Maka teriring dengan memperbanyak doa, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kita ambil faidah dari penjelasan beliau. Insya Allah penuntut ilmu di sini sudah paham. Kalau antum sudah selesai salat, salam kanan, salam kiri, zikir pertama apa? Hamdalah atau istighfar? Ada yang hamdalah? Ada. Itu biasanya imamnya panjang itu. Makmumnya bilang alhamdulillah, salat beres juga ya. Tersiksa dia salatnya. Istighfar yang benar. Zikir setelah salat tuh yang sesuai tuntunan sunnah Nabi adalah istighfar. Sedangkan antum tahu mana istighfar? Talabul maghfirah, meminta ampunan. Kalau meminta ampunan habis melakukan kebaikan atau melakukan kesalahan? Kesalahan. Sedangkan kita beristighfar di waktu tersebut setelah apa? Maksiat atau ibadah? Ibadah, salat. Terus kenapa istighfar? Antum banyak dosa dalam salat. Kita banyak dosa enggak dalam salat? Akuilah, banyaklah. Jangankan yang 4 rakaat, yang 2 rakaat aja ya. Antum bisa fokus yang kita sebut kekhusyuan dari awal takbiratul ihram sampai salam, berat. Ya, berat. Baru doa iftitah, imam kalau bacaan zahar yang dikeraskan baru Al-Fatihah pun belum selesai, apa yang terjadi? Pencuri, banyak yang curi salat kita ya. Pikiran udah kemana-mana, barang hilang ada di salat kita ya. Ada nggak yang menemukan barang hilang? Makanya istighfar. Dengan demikian juga selain memperbanyak doa, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian diantaranya agungkan Allah atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Memang kemarin kita sebulan Ramadan bisa full, saumnya sempurna, tarawihnya nggak bolong-bolong, target hataman tercapai, kedermawanan melejit lebih hebat, dan kebaikan yang lainnya yang seluruhnya dijamin pahalanya lipat ganda. Semua bisa kita kerjakan karena sebab apa? Hidayah dari Allah. Makanya di salah satu ayat-ayat tentang puasa bertemu di ayat 185-nya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agungkan Allah. Paling tidak kemarin kita malam takbiran ya. Tapi terus memanjang terus. Iya. Kita agungkan Allah atas setiap hidayah yang Allah jaga kepada kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azzakumullah, maka perbanyak doa agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar,
Meskipun mungkin catatan secara kuantitatif ibadah kita yang targetan kemarin bisa tercapai, tapi nggak tahu secara kualitasnya bagaimana. Terlalu banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, memohon ampunan, dan terus agungkan Allah atas segala hidayah yang sudah Allah sempurnakan terkhusus untuk ibadah kita musim Ramadan kemarin. Kemudian yang berikutnya, diantaranya dalil yang sering disampaikan oleh para ulama untuk bekal kita di awal-awal pasca Ramadan untuk menjaga kebaikan ibadah kita sampai paling tidak 11 bulan ke depan adalah surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat 92. Surah An-Nahl ayat 92. Di dalam ayat tersebut, ikhwahin bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Ini paling utamanya lafaz ayat ini. Ya, tidak sampai waqaf terakhir penghujung ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang ayat ini berbicara tentang perempuan. Kenapa? Karena perbuatan tersebut di zaman ketika mukhatab ayat ini, lawan bicara ini adalah keumuman yang melakukannya perempuan. Apa? Pemintal benang ya, menjadi kain atau tenunan dan semisalnya. Maka ketika membicarakan tentang wanita-wanita para pemintal benang menjadi sebuah kain yang sudah kokoh, rapi ya, maka Allah gambarkan, sebagian ulama menyebutkan ini wanita-wanita nuksul ukul, yang akalnya kurang atau yang akalnya hilang. Kenapa? Karena secara dohir kalau sudah ada pekerjaan yang susah payah sudah kita rapihkan, kemudian kita acak-acakin lagi, waras gak itu orang? Hah? Gak ada kerjaan justru. Susun rapi berantakin lagi, susun rapi berantakin lagi, gak waras lah. Maka kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, maka janganlah kalian seperti wanita-wanita pemintal benang yang mereka memintal dengan luar biasa ya. Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, fokus, konsentrasi, tidak salah masukin rajutan benangnya, sampai pintalan benangnya kokoh menjadi kain yang luar biasa. Kemudian ternyata min ba'di quwwatin ankatha, setelah kuat kain tersebut dipintal, dihancurin lagi, diurai lagi. Nah, sebagian nasihat dari para ulama, kondisi kita pasca Ramadan jangan mewakili keadaan wanita-wanita yang kurang akalnya tersebut, atau bahkan gila lah sekalian ya. Kenapa? Tadi perjuangan kita sudah Allah mudahkan, hebat Ramadan kemarin. Semangat ibadah baik kualitas ataupun kuantitas insya Allah ya, kaman wa kaifan, baik dari kuantitas ataupun kualitas insya Allah lah lebih cenderung meningkat. Jangan dibongkar lagi, jangan dihancurkan lagi. Ya, jangan diberantakin lagi. Ya, apa? Pola ibadah lah ya, ritme ibadah kita. Ya paling tidak kalau kuantitasnya turun ya turun. Seperti kemarin Ramadan 3 kali khatam, sekarang kembali ke setelan awal. Berapa? Sebulan sekali khatam atau setahun sekali khatam? Sebulan sekali. Kalau kemarin 3 kali khatam berarti 3 juz per hari. Kalau sekarang kembali lagi 1 juz per hari. Berarti harusnya sekarang sudah mau nyelesain juz ke-16. Halo? Betul nggak? Berarti harusnya sekarang sudah mau juz ke-16. Kalau kembali ke setelan awal 1 bulan sekali khatam ya. Ini kan hari 16 ya. Taib ya. Maka jangan rusak pola ibadah kita ya. Ada yang tetap kita lestarikan dari potret ibadah kita Ramadan kemarin, meskipun pasti ya ada penurunan minimal dari kuantitas kan ya. Kuantitas tadi baca Quran tadinya 3 kali khatam, sekarang jadi 1 kali. Kuantitas kedermawanan kemarin Ramadan, mungkin kemarin Ramadan setiap hari antum kalau sedekah digit nolnya berapa? 5 apa 6? Hah? 3 koin lagi, pelan-pelan masukin kotak amalnya tetap bunyi klotrak gitu. Ya, paling tidak tetap ada pola ibadah yang terjaga. Kenapa? Ditambah dengan nasihat berikutnya, perhatikan kaidah tentang diterima dan ditolaknya amal ya. Kaidah dari para ulama kita menyebutkan
inna min alamati qubulil hasanah wal hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda amal ibadah kita diterima adalah kemudian mengundang atau mewariskan datang amal-amal berikutnya. Sudah, gampangannya pakai saja lah. Kalau kemarin ingin bisa lebih menjaga potensi peluang amal tilawah Quran kita diterima Ramadan, sekarang tilawah Quran lagi atau tidak, gitu gampangannya. Kalau kemarin Ramadan tarawihnya full, maka ingin menjadi sebab diterima amal ibadah tarawih tersebut, sekarang antum sudah malam 16, tahajud atau tidak? Ada yang belum tahajud lagi sampai malam 16 Syawal sudah berlalu? Oh, hati-hati ini. Karena tanda amal ibadah diterima mewariskan amal berikutnya. Ya paling enggak witir lah. Makanya Nabi mencela salah seorang sahabat yang jatuh pada perkara keburukan. Kata Nabi, jangan engkau seperti si fulan, tadinya dia berdiri salat malam kemudian meninggalkannya. Tadinya dia tarawih full tiap malam, ternyata Syawal sudah 16 hari lewat, enggak tahajud lagi. Ya, ini hati-hati nih. Ya. Jadi sebaliknya kaidahnya, sesungguhnya di antara tanda ditolaknya amal solih adalah di antaranya kata para ulama terputus amal solihnya, atau malah berbalik menjadi kemaksiatan. Naudzubillah. Ini sudah pasti tanda ditolak amal ibadah ya. Tapi ikhwan bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dua dalil utama tadi surat Al-Mu'minun ayat 60 dan juga An-Nahl ya ayat 92 ditambah dengan beberapa kaidah dari para ulama tadi, maka yang harus tersisa dari Ramadan kita ya memang kembali berbicara tentang perkara yang kita semuanya harus bersungguh-sungguh. Dibilang berat ya berat ya. Sebagian ikhwah sudah paham perkara yang berat tersebut namanya apa? Istiqomah. Istiqomah ya. Kita nyebutnya apa? Istiqomah itu berat. Yang ringan apa? Istirahah ya. Istirahah. Istirahah ringan antum. Selonjoran, punggung nempel di tembok, di tiang, selonjoran, langsung tidur antum. Ya, berat istiqomah. Tapi maka keistiqomahan di antaranya oleh Syekh Abdul Razak, kata beliau paling tidak jaga 3 hal untuk meraih keistiqomahan. 1, tetap hadirkan amalan hati yang terbesar, yakni keikhlasan. Dan Ramadan sudah mengajarkan kita tentang hal tersebut, keikhlasan ya. Antum sudah tahulah kenapa ketika hadis qudsi menyebutkan seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali kata Allah apa? Puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku akan mengganjarnya. Ibnu Hajar menjelaskan di antara makna kenapa Allah mengkhususkan puasa itu untuknya, karena di antaranya adalah puasa benar-benar ibadah yang paling mengajarkan kepada kita tentang apa? Keikhlasan. Hukum asal ibadah orang lain tahu atau tidak kita sedang puasa? Tahu kalau puasa Ramadan. Kenapa? Karena semuanya puasa. Kalau sekarang saum sunnah Syawal, awalnya teman-teman tahu nggak antum saum sunnah? Enggak. Antum yang biasa saum sunnah Senin Kamis, ya sudah biasa. Tapi teman-teman nggak ada yang tahu. Awalnya antum tahu nggak saum sunnah? Enggak ada. Hukum asalnya saum itu nggak ada yang tahu. Kapan mereka jadi tahu? Kapan mereka tahu kalau antum sedang puasa? Kapan? Bikin status. Itu yang paling berat sekarang tuh. Bikin status. Memang ini yang paling banyak merusak amal sekarang. Kalau dulu Ibnu Taimiyah berkata, ikhwan yang mampu menundukkan pandangan di hadapan akhwat adalah karomah. Sekarang sebagian ulama berbicara, orang yang mampu tidak memposting amalnya di media sosial itu karomah. Bener gak? Berat sekarang ikhfaul amal, menyembunyikan amal itu sekarang berat, Masya Allah ya. Makanya hukum asal itu ibadah saum itu gak ada yang tahu kecuali antum posting, ya, posting ya. Kemudian atau apa? Antum menampilkan kondisi fisik yang mewakili puasa, pura-pura lemes, ya, bibir pecah-pecah, ya. Makanya termasuk menjaga keikhlasan. Kalau antum ditawarkan makanan dan antum ingin tetap puasa, sudah jawab, afwan, ana sedang saum. Itu lebih selamat keikhlasannya. Jangan antum dan teman, kita makan yuk. Antum ngajak anak makan. Tahu nggak ini hari apa? Oh, mulai ini. Ini hari Kamis ini. Kata temannya, emang kenapa hari Kamis? Antum bahlul. Nabi kita mengajarkan apa coba? Antara Kamis dan Senin.
saum sunnah. Nah itu, aneh sedang puasa itu ria itu. Lebih ria itu. Antum cukup jawab, afwan, aneh sedang puasa. Itu lebih aman. Meminta pertolongan kepada Allah, jaga amal kita. Keikhlasan. Yang berikutnya kesabaran. Apa yang tersisa? Kesabaran. Makanya ulama mentafsirkan innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, hanyalah orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Kata para ulama mufassirin, as-sabirun as-shaimun, pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang menyempurnakan ibadah puasa 3 jenis kesabarannya hadir semuanya. Kesabaran melaksanakan ketaatan tetap dijaga ketika saum, salat 5 waktu, berbakti pada orang tua, antum juga masih bekerja dan seterusnya. Taat dalam sabar dalam menjauhkan maksiat. Enggak boleh puasa tapi pendengaran masih dengar yang haram, penglihatan masih diarahkan kepada yang haram. Sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Apa musibah ketika puasa? Apa? Lapar dan haus. Musibah atau bukan? Ujian lah bahasa kita ya. Ujian itu. Makanya kalau ditanya ada yang puasa, antum ditanya jam 2 siang lagi puasa, antum puasa? Iya. Lapar enggak? Enggak. Oh, ini bahaya ini. Kok enggak? Sahur jam berapa? Jam 10 sahurnya. Barang siapa yang sahurnya lebih dari subuh, maka dia boleh makan siang. Bener enggak? Anda ulangi. Barang siapa yang makan sahurnya lewat waktu subuh, maka dia boleh makan siang. Betul atau tidak? Ya betul lah, enggak boleh. Orang batas makan sahur itu subuh ya. Kalau udah lewat subuh ya dia enggak puasa, boleh makan siang, monggo ya. Maka kesabaran. Maka hadirkan keikhlasan untuk meraih keistiqomahan. Yang berikutnya, terus minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak, kalau mau prioritas untuk keistiqomahan, 1 jaga keikhlasan, 2 minta pertolongan, yang ketiga terus jaga pertemanan, berkumpul dengan orang salih. Termasuk bagi kita sekarang yang dibutuhkan adalah tipikal teman talibul ilmi, para penuntut ilmu. Jaga pertemanan dengan mereka, saling menguatkanlah dalam majlis ilmu kita. Ilmu syar'i ini dijaga ini. Masa kita lupa? Emang yang lebih kita butuhkan makanan, minuman atau ilmu? Ilmu lah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwasanya hajatun nas alal ilmi fauqa hajati alal akli wasyurbi. Kebutuhan kita terhadap ilmu manusia seluruhnya jauh lebih di atas kebutuhan dia daripada makanan dan minuman. Makanan dan minuman 2 kali, sekali juga cukup sehari. Tapi ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada di anfas, sejumlah hembusan nafas kita butuh terhadap ilmu ya. Maka jaga ini nikmat yang sudah Allah hadirkan qarib, dekat di tempat aktivitas antum ya. Yang antum kalau sudah selesai amanah kerja, duduk paling sejam, apalagi sediakan makanan, konsumsi, coba apa yang kurang? Kumpul dengan orang solih yang semoga selama durasi duduk di majelis ilmu tidak ada pembicaraan kecuali yang mengingatkan negeri akhirat. Kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan, meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berkah. Ya, kalau mengandalkan nantilah Ustaz di luar, di waktu rumah lebih berat lagi. Takut istri, takut anak, kecapean. Ya. Tapi maka di antaranya juga dalam menjaga pertemanan, jagalah ya. Apa yang menjadi kenikmatan di antara sahabat yang salih adalah saling menguatkan dalam jalan ilmu ya. Terlalu panjang kalau Anda sebutkan dalil-dalil tentang mulianya bagi orang-orang yang concern tetap untuk ada dalam barisan para penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu. Maka di antara nasihat setelah Ramadan pun yakni kembalilah ke majelis ilmu, kembali ke majelis ilmu. Di antara ulama mentafsirkan ayat dalam surah Ali Imran ya, sebelum ayat 102 tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Maka ayat 101-nya dari waqaf menuju akhir ayat kata Allah wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang beriktisam dengan tali agama Allah yang hak, maka dialah yang akan Allah sempurnakan untuk terus diberi hidayah, selamat meniti jalan yang lurus. Maka ulama menyatakan bagaimana kita iktisam dengan tali agama Allah, kemudian Allah anugerahkan tambahan hidayah yang sempurna untuk selamat meniti jalan yang lurus. Kata para ulama, ilmu.
Majelis ilmu, iya. Maka dengan kita menghadirkan diri kita bersemangat, saling tanasuh, saling menasehati, saling berta'awun untuk menjaga amal-amal ketaatan, termasuk yang mungkin Allah dekatkan di majelis ataupun di masjid atau bah denso ini adalah menuntut ilmu, ya. Maka di sana menjadi sebab untuk, karena ana yakin ya guru-guru kita mengajarkan di hadapan antum pasti ayat Quran, hadis Nabi, dan itulah sebab untuk kokoh memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kalau Allah memilih antum semua untuk mendapatkan warisan yang paling banyak dari para nabi dan rasul, yakni ilmu, kepahaman yang luar biasa, maka disitulah sudah pertanda Allah inginkan kebaikan kepada kita semuanya, dan kebaikan terbesar tersebut Allah balas dengan kesempurnaan hidayah yang sempurna untuk meniti jalan yang lurus, ya. Maka jaga keikhlasan, minta pertolongan kepada Allah, jaga circle ring satu pertemanan dengan siapa, dan di antara pertemanan yang baik sekarang di antaranya adalah yang saling menguatkan dalam jalan ilmu syar'i, ya. Dalam kebutuhan kita yang terbesar untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kenikmatan yang besar ini Allah jaga di lingkungan terdekat, ya, sivitas kerja teman-teman di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Silakan antum sempurnakan amanah kerja dengan etos kerja seorang muslim. Selebihnya luangkanlah waktu untuk hadir di taman surga. Tidak ada taman yang lebih baik darinya, taman yang mengingatkan kita tentang kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan taman yang menjadi sebab petunjuk hidup bagi seorang muslim, diajarkan di dalamnya keberkahan, rahmat Allah, doa dari para malaikat. Siapa yang tidak butuh dengan hal-hal tersebut, maka semoga Allah menjaga kebaikan yang hadir di tempat yang mulia ini. Salah satunya adalah majelis ilmu syar'i. Apa slogan kita? Kunna tullabal ilmi daiman. Jadilah kita semuanya sebagai apa? Penuntut ilmu. Kapan? Sementara atau sementahun? Selama-lamanya. Jadilah kita penuntut ilmu selama-lamanya, sebagaimana kita pun butuh hidayah sampai Allah wafatkan kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya sebagai mauidhah ataupun nasihat yang singkat dari majelis kita pada kesempatan lepas kerja di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Kembali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah menetapkan kita agar tetap istiqomah, ya, di atas jalan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bekal terbaik kita adalah untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis ilmu syar'i, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau masih ada waktu untuk bersoal jawab atau adzan terlebih dahulu. Sudah masuk adzan? Hah? Berapa? 1 menit. 1 menit. Ada faidah buat soal jawab? Silakan kalau masih ada. Dari Anda dicukupkan saja sebagai nasihat singkat awal perjumpaan kita di majelis Selasa ini, ya. Ada pertanyaan? Oh, tuh kan. Adzan dulu. Yang saum silakan, ya. Disegerakan dulu. Namanya apa? Ta'jil atau takjil? Atau nyebutnya pakai ain, pakai hamzah atau pakai kaf? Ta'jil, takjil atau takjil? Yang benar bagaimana? Pakai ain, ya. Ta'jil, ajala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan. Kalau takjil pakai hamzah justru menunda. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka khairan kullah ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku minta kebaikan darimu seluruhnya, baik yang disegerakan ataupun ditangguhkan, gitu, ya. Jadi kalau pakai ain disegerakan, kalau pakai hamzah justru ditunda-tunda. Yang benar apa? Ta'jil pakai ain, ya. Silakan adzan dulu dan antum membatalkan saumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah, fadhil. Ada pertanyaan? Sambil antum santap takjilnya, atau langsung iftar makan berat? Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada, mau langsung iqomah dan makan, ya. Ada makannya? Ada, Masya Allah.
Tapi kalau tidak ada, sebagai tambahan sebelum ikhtitam penutup ya, kembali tadi tentang hal terakhir yang Anda sampaikan, yang merupakan kebutuhan ya primer, di atas primer kita semua adalah terhadap ilmu, dan ilmu yang tentu saja hukum asal yang mendatangkan pahala dari sisi Allah adalah ilmu syar'i. Maka kalau antum menjaga ya perkara yang tentu saja Allah muliakan, orang-orang yang mendapatkan bagian dari warisan ilmu, warisan paling banyak dari para nabi dan rasul, dan apalagi antum berkecimpung ya, bahkan punya kontribusi dalam bentuk amanah untuk menghadirkan wasilah-wasilah majelis ilmu, tidakkah antum pahami di sana ada pahala yang besar ya? Pahala apa? Pahala pertama yakni hudatan nas ya, memberikan jalan petunjuk kepada manusia. Sebagaimana hadis yang menyebutkan mungkin satu orang yang mendapatkan hidayah melalui wasilah kita lebih baik daripada unta merah, kata Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang yang membuka jalan kebaikan bagi yang lainnya mendapatkan pahala semisal yang mereka berbuat kebaikan tersebut ya. Tapi jangan selamanya antum nunjukin doang ya. Antum cuma ngiklanin broadcast hadir mah enggak. Ini bahaya ini. Ini calo ini namanya ya. Calo di stasiun ataupun di terminal, bis akapnya sudah penuh, calonnya ikut apa enggak? Enggak. Mana? Ayo. Jogja, Pemalang, Batang, Tegal, Brebes, udah penuh unit bisnya, berangkat bisnya. Calonnya di mana? Tetap di Pul Sinarjaya ya. Enggak ikut calonnya. Taib ya. Tapi kalau antum menyempurnakan sebab wasilah jalan kebaikan ditunjukkan oleh antum, terutama panitia majelis ilmu, apalagi reng-rengan pengurus TKM, istiqomah. Ini amanah yang ganjarannya akhirat lah insyaallah ya, akhirat. Maka puncaknya itu ada pahala jariah. Mungkin antum terbatas, kondisi tertentu antum tidak bisa hadir, kondisi tertentu antum yang menunjukkan kebaikan juga antum ada halangan, ternyata yang lain yang tahu info dari antum hadir ya, pahalanya tetap sampai. Kemudian antum juga nanti kita semua akan wafat, ternyata majelis ilmu yang dulu awal pionir pembukanya adalah antum, yang menjaga amanah untuk berjalannya adalah antum, terus berjalan kitanya sudah wafat, maka insyaallah tetap menjadi bagian dari pahala jariah bagi kita. Tidak ada hal yang merugikan bagi kita semua dalam perkara yang berkaitan dengan ilmu, tetap dengan menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita tetap menjaga batasan ilmu yang kita bahas kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang telah ditunjukkan oleh generasi salih terdahulu. Semoga Allah menghadirkan kepada kita kesucian jiwa, yang itu pun pembukanya adalah ilmu, dan juga pemahaman, yang itu pun pembukanya adalah yakni pengetahuan. Kata Ibnu Taimiyah, u'tu apa? Zakaan walam yu'tau zakaan. Ada sebagian yang Allah berikan kecerdasan tapi tidak Allah anugerahkan kesucian jiwa. Ini musibah. Demikian juga u'tu uluman, ada sebagian yang Allah berikan wawasan pengetahuan yang banyak, walam yu'tu fuhuman, tapi tidak Allah berikan pemahaman. Artinya wawasannya banyak tapi tidak berbuah manis amal-amal salih. Maka kita saling menguatkan dalam jalan ilmu syar'i. Belajar ilmu adalah untuk mewariskan amal salih, dan tentu saja semoga Allah tumbuhkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kalau tidak ada faidah pertanyaan, kajian kita pada kesempatan lepas kerja dicukupkan demikian saja. Selamat sama-sama kita saling mendoakan, berjuang menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.